Ilahi anta maqsadi wa ridhaka wa bi'atini muhammadaka wa radina billahi rabbana wa islami dinan wa bi muhammadin nabiy wa rasul nawaina qur'an kitabi taqraban wa ta'ala wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim bil ulama, para asatid, para hujaj, bil khusus kepada ketua DKM Masjid Baitul Amal beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuwajahah kembali, bertemu kembali dalam satu momen yang insyaallah ini merupakan momen yang paling dicintai oleh Allah dan Kanjeng Nabi. Artinya momen seperti ini kita mungpungariung bermuwajah di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Tempat-tempat yang digunakan untuk thalabul ilmi ini disebut dengan Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menikmati taman surga, hadirlah di majlis-majlis ilmu. Karena di tempat-tempat seperti itulah Allah akan turunkan rahmatnya kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan bagian daripada rahmat Allah itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah di dalam kajian subuh akbar ini kita akan lanjutkan dengan tema ngaji tauhid. Masih berkisar tentang sifat 20. Sifat Allah ya, sifat Allah yang 20. Masih sekitar itu. Nanti kalau sudah selesai sifat Allah yang 20, kita lanjutkan dengan sifat Rasul. Ya, kita masih sifat Allah yang 20. Insyaallah kesempatan ini kita akan bicarakan dengan sifat Allah Al-Kalamu, atau yang maha berbicara. Jadi pelajaran tauhid atau kajian tauhid ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu. Karena saya perhatikan di media sosial, baik YouTube, TikTok maupun sebagainya lah, itu Instagram, saya sering memperhatikan banyak orang yang membicarakan tauhid, tetapi sebagian besar ini harus kita sikapi dengan hati-hati. Karena kalau salah-salah kita memahami, kita bisa tergelincir di dalam bertauhid. Oleh karena itu kita berpatokan kepada kitab Tijan Ad-Daruri yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani insyaallah. Jadi ada rujukan yang kita pakai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala
Wajib di dalam haknya Allah Ta'ala al-kalamu, memiliki sifat kalam, bahwa Allah ini memiliki sifat maha berbicara. Wa huwa, adapun sifat kalam itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Jadi sifat al-kalamu ini merupakan sifat qadimah, sifat yang terdahulu, qaimah, dan tetap adanya selama-lamanya di dalam zatnya Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di dalam memahami sifat-sifat Allah ini tidak bisa kita pisahkan satu persatu, tetapi merupakan bagian yang komprehensif, yang menyeluruh. Mulai dari sifat nafsiyah wujud, kemudian sifat salbiyah yang 5, qidam baqa mukhalafatul hawadisi wahdaniyat, ya. Kemudian dilanjutkan dengan sifat ma'aninya, itu bersatu padu satu sama lain. Jadi ketika kita membicarakan salah satu sifat, seperti dalam hal ini adalah al-kalam, ya, al-kalamu, maka ini berkaitan dengan sifat salbiyah Allah, yaitu qidam, terdahulu. Jadi berkaitan dengan zat Allah ini selalu berkaitan dengan sifat-sifat salbiyahnya, bahwa berbicara Allah ini adalah qidam atau qadimah, terdahulu, tidak ada awalnya. Allah berkalam tidak ada awalnya. Sejak adanya Allah, Allah sudah berkalam. Nah, ini membedakan dengan sifat makhluk. Kalau kita sebagai manusia, kapan kita mulai bicara, Pak? Di dalam kandungan kita nggak ngomong, ya, apalagi dalam arwah, dalam ruh, belum jadi apa-apa, nggak ngerti kita. Di dalam kandungan aja kita belum punya afidah, kita nggak ngerti bahwa kita masih dalam kandungan, boro-boro bicara. Kapan kita mulai bicara? Wallahu alam. Kita tahu-tahu udah bisa ngomong aja. Umur 1 tahun aja belum tentu bisa bicara. Nah, jadi bagi makhluk itu ada awalnya. Awalnya tidak bisa bicara, kemudian baru bisa bicara. Kemudian qaimah, tetap Allah ini senantiasa berkalam, tidak ada berhentinya. Kalau kita ada berhentinya, seperti saya sekarang nih, saya ada pembukaannya kalimat kan, ada muqaddimahnya ketika mau berbicara. Sebelum berbicara saya diem, kan gitu. Nggak mungkin saya bicara terus menerus, Pak. 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun saya ngomong terus, nggak mungkin. Pasti ada jedanya, apalagi lagi tidur. Kalaupun ada orang yang tidur sambil ngomong tuh ngelindur, ya, nggak teratur. Tapi jarang banget, ya, jarang banget. Pasti kita ada berhentinya. Nah, Allah itu tidak ada jeda, Pak, tidak ada berhenti 1 detik pun di dalam berkalamnya. Ini yang disebut dengan qaimah, terus menerus. Sejak mulai adanya Allah, Allah sudah punya sifat kalam. Allah maha berbicara, dan kemudian Allah berbicara ini terus menerus, tidak ada hentinya, dan selama-lamanya. Selama-lamanya, sampai dunia dihancurkan, sampai kemudian makhluk-makhluk ini berada di surga atau neraka, Allah tetap berkalam. Karena kehidupan itu di surga dan neraka terus berlanjut. Bahkan kehidupan di surga dan neraka ini ada yang kekal abadi. Ada kehidupan di surga dan neraka yang kekal dan abadi, dan seterusnya. Jadi tidak ada akhirnya. Kalam Allah ini tidak ada akhirnya. Allah berkalam tidak ada akhirnya. Allah berbicara tidak ada akhirnya. Hanya yang perlu kita ketahui adalah laisat biharfin wala sautin. Allah berkalam ini tanpa huruf dan tanpa suara. Ini, Pak, yang harus kita pahami. Jadi jangan difahami bahwa Allah ngomong kayak kita. Enggak. Kalam Allah itu la harfin wala saut. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Enggak ada huruf, enggak ada suara. Kalau saya kalamnya ada suara dan ada hurufnya. Ketika saya mengatakan A, maka ada huruf A. B, ada huruf B, kan gitu. Allah tidak ada huruf dan tidak ada suara kalam Allah Subhanahu wa taala itu.
Sebab apabila ada huruf, ada suara, maka membutuhkan alat untuk berbicara. Seperti saya bisa mengeluarkan suara, bisa berbicara karena ada alat, yaitu mulut, gigi, lidah. Nggak ada gigi aja Pak, balelol. Kan gitu. Nggak ada gigi susah. Ompong aja susah. Nggak bisa mengucapkan kalam yang benar. Apalagi nggak ada lidah. Sama sekali Pak. Karena mulut, gigi, dan lidah ini adalah alat untuk mengeluarkan suara. Kita berkalam membutuhkan suara, membutuhkan alat. Nah makanya Allah tidak membutuhkan itu. Karena apa? Allah laisa kamislihi syai'un. Kemudian Allah juga memiliki sifat dalam sifat salbiahnya, mukhalafatu lil hawadis. Jadi kalam Allah ini berselisih dengan segala sesuatu yang baru, nggak sama. Dan Allah itu tidak diserupai oleh segala sesuatu, tidak sama dengan segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami. Jadi apapun tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah itu selalu laisa kamislihi syai'un, mukhalafatu lil hawadisi, wahdaniyat, kidam, bako, tetap, kekal, selalu ke sana. Orientasi logika berpikir kita selalu ke sana. Tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ada orang yang berakidah disamakan dengan makhluk. Seperti Allah duduk di atas aras, duduknya kayak singgasana raja. Ini namanya aliran mujassimah. Jadi dianggapnya Allah itu duduk di arasy, itu duduk seperti raja di atas singgasana. Bagaimana mungkin Allah membutuhkan tempat duduk, sedangkan tempat duduk itu adalah makhluk? Berarti Allah bergantung kepada makhluk. Ini mustahil. Karena Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri atas dirinya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh makhluk manapun dan siapapun. Mutlak. Allah punya hak prerogatif. Ini tauhid yang harus kita pahami. Jadi Allah berkalam dalam hal ini tidak sama dengan makhluknya. Kemudian tidak ada suara, tidak ada huruf ketika Allah itu berkalam. Nanti saya tadi ada pesan dari Pak Ketua DKM, jangan dibahas tuntas. Baik, mudah-mudahan simak Pak, karena ada poin-poin yang seharusnya Bapak tanyakan nanti. Ada poin-poin yang seharusnya Bapak tanyakan yang tidak akan saya bahas secara langsung dalam pembahasan ini. Sengaja saya tadi mengikuti keinginan Pak Ketua DKM, jangan dibahas tuntas. Baik, oleh karena itu ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, nah berkaitan dengan sifat kalam ini pernah terjadi suatu peristiwa ya, berkaitan dengan Allah berkalam ini, yaitu peristiwa Nabi Musa alaihi salam ya. Wa Musa alaihi salam sami'a kalamallahi bighairi harfin wala sautin. Nah, itu. Jadi Nabi Musa alaihi salam sami'a kalamallah, mendengar kalam Allah. Jadi Nabi Musa pernah ya, itu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimillah ya. Orang yang berbicara dengan Allah secara langsung, Nabi Musa alaihissalam. Tapi dikatakan di sini bahwa kalam sami'a kalam Allah, mendengarkan kalam Allah itu bi ghairi harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi walaupun Nabi Musa pada saat itu mendengar kalam Allah, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Bukan berarti kemudian ketemu dengan Allah di Bukit Tursina ngobrol dan terdengar oleh telinga, tidak Pak. Tetap dalam konteks ya, la harfin wala sautin ya, tanpa huruf dan tanpa suara. Tanpa huruf dan tanpa suara. Kalam apa yang didengarkan oleh Nabi Musa? Kalam qadim Pak. Jadi bukan kalam hadis. Kalau kita ini kalam hadis, kalam yang baru. Sedangkan kalam Allah dalam kalam qadim yang laisa kamislihi syai'un, yang berbeda dengan kalam hadis. Jadi kalam yang keluar dari makhluk siapapun, apakah itu malaikatkah, jinkah, setankah, ibliskah, manusia, semut, termasuk kucing garong, macan tutul, meong congkok, cacing tanah dan sebagainya, ketika mereka berbicara dengan kalamnya masing-masing, itu kalam hadis gitu. Jadi semua makhluk di alam semesta ini berkalam juga Pak, ngomong
Kucing bisa ngomong, ayam juga bisa ngomong, embek, kebo, sapi, gogog, semua bisa bicara. Hanya kita aja yang nggak ngerti ya omongan. Ini sudah dibuktikan dengan kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia bisa berkomunikasi, dia paham bahasa semut. Paham bahasa semut, paham bahasa binatang, bahkan paham bahasa jin. Itu Nabi Sulaiman, mukjizatnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk berkalam. Hanya kalamnya beda dengan kalam manusia. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu mendengarkan kalam qadimnya Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Kama yarul abrara dzatallahi ta'ala fil akhirati min ghairi jauharin wal 'ardin. Nah, seperti nanti berbicaranya atau bertemunya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang saleh dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi ketika bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala, berkalam dengan Allah, itu adalah kalam qadim, bukan kalam hadis. Ya. Kalau Nabi Musa di dunia sudah berkalam dengan Allah, tapi orang-orang yang beriman nanti di akhirat diizinkan. Ada orang yang diizinkan, tidak semua, Pak. Tidak semua orang nanti di akhirat di surga itu bertemu dengan Allah. Hanya orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi sudah jelas. Selain para nabi, di kalangan para aulia Allah dan orang-orang saleh, ada yang diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini adalah merupakan kebahagiaan tertinggi. Bahkan nilai surga pun, kebahagiaan surga pun kalah, Pak, dengan kebahagiaan ketika bermuajahah dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Hilang semua itu. Kenikmatan surga dibandingkan dengan kenikmatan bertemu dengan Allah. Karena orang yang diizinkan bertemu dengan Allah, orang-orang istimewa. Ya sama aja lah. Tidak semua orang bertemu dengan Jokowi ya sebagai presiden. Nggak ada lah. Walaupun desek-desekan ke sana nggak bakalan nggak diizinkan, kata pas pampres, "Oh, sorry, ente bukan levelnya. Mundur." Dengan presiden aja susah, Pak, ketemu. Apalagi dengan Allah. Makanya kalau ada orang yang diundang Pak Jokowi hadir ketika 17 Agustus, Masya Allah. Ya, dianggap itu orang terhormat, orang pilihan. Nggak mungkin orang sembarangan oleh kepala negara, apalagi lah oleh Allah, Sang Maharaja, Al-Malikul Mulk, Raja di Raja. Tentunya orang-orang yang istimewa. Mudah-mudahan jamaah Majelis Nahdlatul Amal yang rajin ngaji dipertemukan dengan Allah ya. Amin. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, lawan daripada al-kalamu ini adalah al-bukmun, artinya bisu, tidak berbicara. Ini mustahil bagi Allah bisu ya. Mustahil bagi Allah bisu. Makanya lawan daripada sifat wajib al-kalam itu adalah al-bukmun, bisu. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bisu. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan Nabi Musa tadi, firman Allah di dalam surat An-Nisa yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Dalam surat An-Nisa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa secara langsung di Bukit Tursina. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah ini adalah hujahnya atau ayatnya yang menyatakan bahwa Allah itu berkalam. Dibuktikan dengan peristiwa terjadinya komunikasi Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina. Gitu. Ay azalallahu anhu al-hijaba wa asma'ahul kalam al-qadim. Nah, bagaimana peristiwa terjadinya komunikasi Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ini? Ini dikatakan ay azalallahu anhu al-hijab, bahwasanya Allah menghilangkan hijab. Jadi bila Allah ingin berkalam dengan makhluknya, maka Allah hilangkan hijab, Pak. Dibuka hijabnya. Selama ini kita tidak mengenal Allah, jangankan kita bisa berbicara dengan Allah atau Allah mengizinkan kita komunikasi dengan Allah. Untuk bisa mengenal Allah saja itu perlu dibuka hijab, Pak. Selama ini kita nggak kenal Allah, baru tahu nama Allah karena masih banyak hijab di dalam diri kita. Berlapis-lapis hijab diri kita ini, Pak, nggak satu nggak dua. Ibarat tembok hijab itu penghalang. Kalau penghalangnya cuma satu lembar sih diistingkabin gini langsung terbuka. Kita ini banyak hijab, Pak. Nah, itu dalam materi khusus mengenai hijab apa saja yang membuat manusia tidak bisa memandang Allah. Itu dalam materi khusus tentang hijab. Banyak sekali hijab, Pak. Paling tidak ada 7 hijab. Bayangin, ada 7 dinding, Pak. Untuk menembus satu dinding saja, menghancurkan satu dinding aja payah banget.
apalagi sampai 7 dinding. Inilah yang menyebabkan kita tidak mengenal Allah. Nah, salah satunya dengan belajar tauhid inilah, mudah-mudahan gitu ya, Allah singkirkan hijab-hijab itu sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jadi Allah singkirkan hijab penghalang antara dirinya dengan Nabi Musa. Kemudian Allah tutup segala macam pengaruh-pengaruh duniawi. Jadi telinga Nabi Musa ditutup oleh Allah untuk mendengar suara-suara alam. Jadi pada saat ketika Nabi Musa akan berhadapan dengan Allah di Bukit Tur Sina itu, Allah tutup telinganya, Pak. Sehingga Nabi Musa tidak mendengar suara-suara di dunia ini. Baik suara air, suara batu, suara geledek, suara binatang nggak terdengar, suara gerisik tumbuhan tidak terdengar sama sekali. Jadi betul-betul dalam suasana hening. Makanya yang terdengar hanya kalam qadim dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengandung isyarat. Kenapa kita terhijab dari mendengarnya kalam Allah? Karena telinga kita, mata kita lebih banyak mendengar kalam-kalam dunia. Telinga kita ini terlalu banyak mendengarkan dunia, Pak. Suara-suara dunia yang bising. Sehingga suara murni, suara kalam qadim dari Allah itu tidak pernah terdengar oleh kita. Tidak dibukakan oleh Allah karena tertutup hijabnya oleh suara-suara dunia, oleh mata-mata dunia. Mata kita mata dunia semua. Yang kita lihatnya cuma dunia. Sementara basirah kita tidak dibuka. Makanya Nabi Musa telinganya ditutup, matanya ditutup, yang terbuka adalah mata batinnya, basirahnya. Hening, sunyi, tidak terdengar apa-apa. Inilah yang menyebabkan Nabi Musa bisa mendengar kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempatnya di Bukit Tur Sina, di tempat yang sunyi. Itulah kenapa para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seringkali berkholwat. Sebelum turunnya wahyu kan seringkali berkholwat di Gua Hiro ya. Menyepi, menyendiri. Itu dalam rangka mengheningkan dirinya, mengheningkan hati dan pikirannya, termasuk mengheningkan panca inderanya dari pengaruh-pengaruh duniawi. Nah, kita juga pengennya begitu mestinya. Makanya jangan heran kalau para wali Allah, para wali songo seringkali bertopo. Kalau orang Indonesia kan istilahnya bukan khalwat, tapak. Orang Jawa bilang topo. Wali Allah tuh laku topo ini sudah biasa karena Rasulullah juga suka topo. Dia tuh berkhalwat di Gua Hiro. Sering sampai kemudian turunlah wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hiro itu. Mengheningkan. Nah, sekali-kali kita heningkan diri kita lah. Biar kita nggak terlalu dipengaruhi nih mata, hati, pikiran kita serta telinga ini cuma dimasuki dengan suara-suara dunia yang bising, yang bikin hati kita kotor. Itulah hijab, itulah yang mengotori hati kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa seperti itu Pak prosesnya. Ya. Tidak mudah ya. Tidak mudah untuk melakukan itu. Baik, masih ada 10 menit lagi. Ini pasti berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena ini sangat menarik, Pak. Sangat menarik ya. Nah, ini salah satu cerita juga terjadi pada Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam suatu khalwatnya, beliau sempat diganggu oleh iblis, Pak. Kalau sekelas Syekh Abdul Qadir sih memang Sultanil Aulia, yang ngeganggunya bukan jin ifrit, bukan jin ecek-ecek, bukan setan yang yang kecil-kecil. Iblis langsung yang datang. Kalau kita sih nggak usah datangin iblis, Pak. Didatangin kelas anak buahnya iblis saja udah goyang kita mah. Kata iblis, itu bukan level saya ngegoda mereka. Serahin aja babat tentaranya. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah pernah diganggu oleh iblis dalam satu khalwatnya. Apa tipuannya? Inilah hati-hati, Pak. Bagi ahli ibadah jangan sampai tertipu seperti ini. Dalam kitab Minhajul Abidin sempat dibahas hal ini. Diganggu, Pak. Apa? Datanglah kemudian ada suara tanpa rupa, cek kurang tema. Wahai Abdul Qadir, engkau adalah orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Aku adalah Allah. Katanya gitu. Suara itu, Pak. Lagi salawat begini. Aku adalah Allah yang akan berbicara dengan kamu. Maka mulai hari ini
apa yang haram bagi kamu menjadi halal. Sampai begitu. Jadi apa yang diharamkan oleh aku sekarang menjadi halal bagi kamu, hai Abdul Qadir. Apa Syekh Abdul Qadir kemudian tergoda? Enggak. Syekh Abdul Qadir tauhidnya tahu. Tidak mungkin Allah berkalam dengan suara. Ini pasti makhluk. Kalau kita berak tuh habis puasa 70 hari ada suara tanpa ruh, ini Allah. Wah, saya ketemu Allah nih. Langsung kalau kita mah pasti. Lasi, wah saya udah ketemu Allah kapan? Semalam. Wah, sesat itu. Syekh Abdul Qadir faham bahwa kalam Allah itu la sautun wala harfin, tidak bersuara. Akhirnya dikatakan, la, antum adalah iblis. Itu yang pertama. Yang dia fahami pertama, tidak mungkin Allah berkalam dengan suara. Yang kedua, tidak mungkin Allah menghalalkan yang diharamkan, melanggar syariat. Artinya kalau kita habis kholwat kemudian ada yang mengatakan suara tanpa rupa, hei Luqman, mulai hari ini kamu tidak wajib sholat karena kamu sudah menjadi wali. Nggak mungkin, Pak. Tipuan iblis itu. Tidak mungkin Allah ya, menghalalkan atau yang diharamkan, atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Tidak mungkin Allah menyuruh seseorang tidak sholat. Ini tipuan. Banyak orang yang tertipu. Akhirnya dia nggak mau sholat. Saya sudah bermakrifat kepada Allah, nggak usah perlu sholat, cukup dengan hati saja. Itu tertipu oleh iblis, Pak. Syekh Abdul Qadir nggak tertipu. Itulah ya, ketajaman hati Syekh Abdul Qadir yang memahami tauhidnya yang tinggi, marifatnya kepada Allah. Wa ruwiya anna Musa alaihi salam, diriwayatkan dalam salah satu hadis tentang Nabi Musa alaihi salam, kana yasuddu udhunaihi 'inda qudumihi minal munajati li alla yasma'a kalamal khalqi. Likauni la yastati'u sama'ahu la annahu sara 'indahu ka ashaddi ma yakunu min aswatil bahaim munkarat. Nah, jadi setelah Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah tadi, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Pak. Nabi Musa pulang ke negerinya, ke kampungnya dengan ditutup telinganya. Nabi Musa menutup telinganya, Pak. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mau mendengar suara-suara makhluk. Saking nggak maunya mendengar suara makhluk, Nabi Musa sampai nutup telinga, nggak mau dengar. Kenapa? Karena ketika mendengar kalam qadimnya Allah, Nabi Musa merasakan ini kalam yang luar biasa indahnya, luar biasa tenangnya, yang tidak ada tandingannya. Sehingga Nabi Musa tidak mau kehilangan kesan ketika kalam qadim itu masuk ke dalam dirinya. Tidak mau mendengar suara-suara makhluk lagi. Karena terdengarnya oleh Nabi Musa yang sudah mengenal kalam qadim, suara makhluk ini sama dengan bahaim, sama dengan suara binatang, Pak, katanya. Jadi orang asyik ngedengar suara makhluk itu. Sampai seperti itu, Pak. Kalau orang sudah merasakan kalam qadimnya Allah, karena indahnya kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu Nabi Musa alaihissalam, sampai dia ogah mendengarkan suara makhluk, Pak. Karena dianggapnya berisik suara makhluk ini, rusak, bahkan seperti suara binatang. Itu, Pak, sampai seperti itu pengalaman spiritual, pengalaman ruhani Nabi Musa alaihissalam. Sampai ditutup telinganya, Pak. Untuk sementara waktu tidak mau mendengarkan kalam-kalam dari makhluknya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, setelah Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina, ada perubahan wajah Nabi Musa. Inilah istimewanya, Pak. Kalau orang yang sudah bermuwajah dengan Allah, maka Allah akan berikan cahaya di dalam wajahnya. Jadi Nabi Musa setelah berkalam dengan Allah itu bercahaya, bersinar, Pak. Maka apabila orang melihat wajah Nabi Musa pada saat itu akan buta seketika. Maka sejak itulah Nabi Musa wajahnya ditutup pakai cadar sampai akhir hayatnya, nggak dibuka lagi. Sebab bila dibuka wajah Nabi Musa, orang melihat wajah Nabi Musa maka menjadi buta. Itulah tandanya Nabi Musa sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajahnya dikasih sinar yang terang benderang, silau. Maka Nabi Musa sejak itu ditutup wajahnya dengan cadar, dengan hijab, supaya tidak dilihat oleh manusia. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit saya ingin ini hikmahnya seperti apa. Nah, ini artinya betapa pentingnya, Pak,
untuk mengontrol panca indera kita, baik mata, telinga terutama, termasuk hati kita. Karena hati kita dipengaruhi oleh mata kita dan telinga kita, maka bila kita ingin merasakan kalam qadimnya Allah, heningkanlah mata kita, heningkanlah telinga kita dari pengaruh-pengaruh suara dunia. Lebih baik fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah yang menghijab kita. Jauhi perkataan-perkataan serta pendengaran-pendengaran yang akan merusak hati kita, mengotori hati kita, karena itulah yang akan menghijab kita bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila ini terjadi pada kita, maka kita akan dituntun oleh Allah dengan kalam qadimnya. Jadi orang ada yang dituntun dengan kalam qadimnya Allah. Itulah yang kemudian terjadi mukasyafah pada seseorang, terbukanya hijab di kalangan para wali karena Allah sudah berkalam qadim dengannya. Termasuk ada orang-orang yang dikasih ilmu laduni langsung dari Allah. Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar. Itu orang yang sudah mendapatkan kalam qadim dari Allah. Nah, salah satu syaratnya heningkan diri kita dari segala macam pengaruh-pengaruh duniawi. Maka insya Allah termasuk akan mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam kolbu hambanya. Kalam Allah langsung tanamkan ke dalam kolbu hambanya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sudah setengah jam saya sampaikan materi ini. Kemudian seperti biasa saya beri kesempatan kepada bapak-bapak hadirin sekalian termasuk ibu-ibu untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan materi tauhid pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan, dan selebihnya saya sampaikan atau saya berikan mic ini ke pembawa acara. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya terkait dengan masalah sifat Allah yang disebut al-kalam atau bicara. Barangkali ada yang perlu ditekankan atau perlu dibawahi terkait dengan materi pagi hari ini. Kami persilahkan kalau ada yang ingin disampaikan, baik ibu yang di dalam masjid dan bapak-bapak yang di luar. Ada Bu? Bapak? Silakan. Oh itu Pak, itu dulu. Silakan Ustaz. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dan kepada Ustaz untuk saya mohon penjelasan. Yang pertama itu bahasan Allah SWT dengan Al-Quran, Allah dan perkasan wa ta'ala kita ayatnya SWT menjadikan langit dan bumi, kemudian bersemayam di arsy, kemudian di arsy. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apakah itu bahwasanya suara Allah apa sama dengan pembacaan Al-Quran itu? Ya. Yang ketiganya yaitu apakah sama Allah berbicara dengan Rasulullah dengan waktu Surah Mi'raj dengan Nabi Musa itu. Kalau Nabi Musa itu pernah berbicara dengan Allah dan Rasulullah berkata di arsy Allah. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada 3 pertanyaan Pak Ustaz terkait dengan masalah kalam ini. Yang pertama, yang menjadikan alam kalamullah itu dengan apakah sama dengan membaca Al-Quran ya Pak ya? Kalam Al-Quran. Yang kedua, ketika istilahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi komunikasi, apakah sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nah, silakan. Ya. Ya, ini berkaitan dengan Allah duduk di atas arsy, Pak ya. Nah, ini bagi kita paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa
Bagaimanapun memang di situ diterjemahkan bahwa Allah itu duduk di atas arsy, tapi jangan dipahami bahwa duduk di atas arsy ini duduk seperti kita. Tapi itu lebih difahami bahwa Allah berkuasa atas arsy. Allah menguasai arsy. Ya, gitu. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu duduk seperti kita. Ya, tapi ini makanya disebut dengan faham mujassimah. Ini bagi kita tidak masuk akal. Ya, kalau Allah duduk itu berarti Allah membutuhkan tempat, dan itu mustahil Allah membutuhkan tempat. Sementara tempat itu juga merupakan ciptaan Allah. Nah, Allah tidak mungkin bergantung kepada ciptaannya. Nah, dalam hari ini berarti itu kita maksudkan adalah Allah menguasai aras, menguasai langit dan bumi. Ya, jadi di situ menguasai, maksudnya di situ duduk di situ adalah menguasai, ya, menguasai aras beserta alam dan seisinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran ini termasuk kalamullah, Pak. Nah, ini yang tadi tidak saya bahas, ya. Ternyata timbul pertanyaan, ya. Terima kasih, Pak. Memang sengaja tidak saya bahas dulu. Ada nggak pertanyaan gitu? Artinya paham nggak bahwa Al-Quran ini kalamullah gitu? Nah, ternyata alhamdulillah ada pertanyaan dari Ustadz Rahmat, ya, bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Nah, wa'alam, ketahuilah Anda anna kalamullahi ta'ala yutlaku 'alal kalami qadimil qaim bidzatihi ta'ala. Ketahuilah oleh Anda semua bahwasanya kalamullah itu, ya, dikatakan bahwa kalamullah itu qadim, qaim bidzatihi ta'ala. Jadi Al-Quran ini itu adalah kalam qadim, Pak. Kalam qadim. Asal mulanya sama. La harfin wala sautin. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran itu tanpa suara, tanpa huruf. Jangan dimaknai kemudian ketika Allah menyuruh kepada, mewahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril kepada Nabi Muhammad itu sama lafadznya seperti Quran. Tidak. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Tidak ada suara, tidak ada huruf, ya. Makanya wahyu Allah itu kepada tiap-tiap nabi kan beda-beda, ya. Kepada Nabi Musa bahasa yang turun adalah bahasa Ibrani. Kepada Nabi Isa bahasa yang turun adalah bahasa Syriani. Nah, sedangkan kepada Nabi Muhammad bahasa Arabi. Difahami oleh masing-masing nabinya sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri. Barangkali kalau turunnya di Wonosobo, nabinya di Wonosobo, bahasanya bahasa Jawi. Difahaminya bukan Arabi. Ya, kalau datangnya ke Banten, bahasanya bahasa Sundawi pastinya. Ya. Nah, karena nabinya adalah Arab, jadi difahami oleh nabi itu dengan bahasa Arab. Tapi bukan berarti kemudian Allah menurunkan dengan bahasa Arab, tidak, Pak. Gitu ya. Kalam Allahnya tetap la harfin wala sautin, tanpa huruf dan tanpa suara. Prosesnya seperti itu. Jadi kita maknai bahwa Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini, Pak, ini adalah kalam qadim. Kalam qadim, ya. Kayak itu. Nah, kemudian ada kalam lafdi. Kalam lafdi yang mana? Kalam lafdi itu tulisannya. Tulisannya. Nah, tulisannya ini adalah kalam lafdi. Lafad kalam. Lafad kalam. Nah, tapi bukan berarti kalam Allah itu seperti tulisan ini. Tidak. Tetap tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian difahami karena Nabi itu adalah orang Arab, ya. Kemudian difahami oleh Nabi melalui malaikat Jibril itu dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, ya. Seperti itu, Pak, ya. Dan Jibril juga ketika mendapat kalam dari Allah tidak ada suara tanpa huruf, Pak, sama. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada malaikat Jibril untuk memahami kalam Allah tadi, kalam qadim tadi. Untuk memahami kalam qadim. Nah, seperti apa kalam qadimnya? Bukan tanpa suara, tanpa huruf lah gitu. Tiba-tiba ada saja, faham saja Jibril itu dan masuk Allah. Nah, gitu. Nah, kemudian Jibril menyampaikanlah kepada Nabi Muhammad kalam qadim tadi, sama kalam qadim juga, ya. Yang dipahami oleh Kanjeng Nabi dengan bahasa Arab dipahaminya. Difahami wahyu Allah itu dengan bahasa Arab. Kemudian disampaikanlah kepada para sahabatnya. Oleh para sahabat ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Nah, itulah kalam lafadznya tadi. Jadi kalau lafadznya ini bukan qadim tapi hadis baru. Ya.
lafadznya, lafadz Qur'annya. Makanya kalau yang ini, kalam ini bisa hilang, dibakar hilang ya, tulisannya Pak ya, gitu. Tapi kalam qadimnya nggak hilang. Kalam qadimnya tidak pernah hilang selama-lamanya. Karena itu merupakan kalam Allah. Jadi Al-Quran ini merupakan kalam Allah ya, kalam qadim. Sedangkan tulisannya adalah merupakan kalam lafzi, ya, kalam lafad. Itu Pak ya. Nah, jadi kita yakini ini, harus kita yakini di kalam Allah. Tetapi harus kita pahami tadi bahwa ketika wahyu turun itu tidak seperti tulisan ini gitu loh, kalimatnya enggak. Kalau Nabi ngedengar misalkan qul huwallahu ahad, kata Nabi kedengaran qul huwallahu ahad, bukan. Enggak seperti itu ya. Tapi dipahami oleh Nabi kalimat qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad ya, bahwa Allah itu esa. Nah, seperti itu Pak ya. Kemudian tadi apa tadi Pak yang ketiga Pak? Nah, iya, itu sama seperti gitu. Artinya wala harfin wala sautin ya, tanpa huruf ya. Ketika bertemu dengan Allah itu ya, sama seperti itu. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak ada suara sama saja. Tidak ada huruf juga gitu ya. Seperti itu Pak ya. Nah, mohon. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya. Enggak. Terima kasih. Ini Pak, pakai mic bentar. Ya, mohon maaf saya tadi menyampaikan bahwa dalam pengajian itu perlu ada dialog karena memang ilmu saya mengatakan begitu Ustaz. Orang dewasa itu ingin menyampaikan sesuatu tidak hanya dengar aja gitu ya, takutnya tidur gitu. Tapi kalau ada dialog berarti ada perhatian, itu maksud saya. Ya, jadi tidak di belakang, tidak hanya ngopi, ngobrol, tapi juga memperhatikan materi. Sehingga dengan dialog itu berarti memperhatikan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Allah itu berkata terus-menerus. Ya. Tadi saya dengar, betul, ya, betul. Tiada henti, tapi dengan bahasa qadim. Ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab atau kitab yang lain dengan bahasa kaumnya, itu setelah itu seolah-olah Allah sudah berhenti menyampaikan firman-Nya, seolah-olah itu. Seolah-olah berarti ya, Allah sudah berhenti berkata gitu. Otak saya yang ini Allah sudah berhenti berkata-kata, padahal Allah berkata-kata gitu. Terus-menerus. Nah, ini seperti apa gitu ya? Seperti apa perkataan Allah yang lainnya yang tidak tertulis dan tidak disampaikan oleh para rasul atau nabi. Itu. Kemudian halo, kedengeran Pak sampai sini Pak ngobrolnya. Lalu bahasa yang kita pakai dalam sholat itu pakai bahasa Arab. Padahal kita ini nggak orang Arab. Mendengar ceramah dari beberapa kiai ustadz di media-media. Kalau kita nggak ngerti bahasa bacaan sholat, itu nggak sah sholatnya. Nah ini saya ingin penegasan itu ya. Ketika kita membaca salah satu surah, gitu, katakanlah surahnya agak panjang sedikit, kita cuma hafal, tapi nggak ngerti itu maknanya. Tapi kalau Qul Huwallahu mah hafal, yang lain agak panjang aja. Itu saya yakin kalau saya sendiri nggak ngerti itu artinya. Sebagian aja. Bagian nanti. Nah ini pertanyaan tadi. Berarti salatnya gimana tuh Ustaz? Karena itu memang Arab itu bukan bahasa kita. Kita nggak bisa mengerti itu Al-Quran, baca aja, baca ngaji. Cuma ada motivasi dari para penceramah. Orang yang ngaji itu minggu lalu Ustadz Agus menyatakan satu huruf membaca itu dapat faedah 10 kebaikan. Nah itu satu huruf saja, bagaimana kalau banyak? Nah ini supaya jangan melebar saya hentikan pembicaraan saya. Terima kasih. Ya. Nah ini menarik nih. Nah, ini saya suka nih ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya ini ilmiah, istimewa. Ini namanya saya hadir bersama orang-orang cerdas. Ya. Saya senang kalau hadir bersama orang cerdas karena saya juga dapat ilmu baru Pak. Itulah kenapa saya memancing Bapak untuk bertanya, karena setiap pertanyaan Bapak berarti saya dapat ilmu lagi dari Allah gitu. Nambah Pak. Kalau nggak ada yang bertanya ya segitu-gitunya nanti ilmu saya nggak nambah. Ya.
Tadi berkaitan dengan Allah berkalam terus menerus ya, qaimah di sini terus menerus. Jadi wahyu Allah yang berbentuk Al-Quran itu bukan segitu-gitunya kalam Allah, Pak. Karena Allah mengatur alam semesta sejak Allah ada sampai kemudian alam diciptakan dan sampai kiamat nanti, itu terus menerus. Sementara Al-Quran ini dibutuhkan sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai kiamat aja, Pak. Bahkan sebelum kiamat, Pak. Karena sebelum kiamat tiba, kalam lafdi ini akan diangkat oleh Allah. Jadi Al-Quran ini nanti nggak ada hurufnya, Pak. Sebelum kiamat tiba, Al-Quran ini diangkat, hurufnya hilang semua, kosong, nanti nggak ada tulisannya. Jadi kalam lafdinya diangkat, orang nggak bisa baca Quran sebelum kiamat terjadi. Karena pada saat itu orang Islam sudah tidak ada, yang tinggal ada adalah orang kafir semua. Al-Quran diangkat semua oleh Allah, tulisannya tidak ada, yang ada kalam qadim terus sampai kiamat, bahkan sampai di surga tadi abadi. Allah terus berkalam ya, Allah terus, karena Allah maha mengatur, Allah maha menjaga, Allah maha melihara dan seterusnya. Dan semua itu berkaitan dengan kalam Allah. Karena dalam surat Yasin kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah itu kan, jadi ketika Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Nah, sementara persoalan alam semesta ini itu bukan hanya yang ada tertulis dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Makanya ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat yang tertulis di alam semesta itu berkaitan dengan kalam Allah juga. Jadi jangan dianggap bahwa ayat Allah itu cuma ada yang dalam Quran ini aja, Pak. Ini ayat Qur'aniyah. Yang lebih banyak adalah ayat-ayat kauniyah yang tertulis di alam semesta. Makanya ada yang tersurat, yang tersirat. Yang tersurat dalam Al-Quran ini, yang tersirat, yang tertulis di alam semesta. Itu jauh lebih banyak. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mentafakuri ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian adanya ilmu laduni di situ. Ilmu laduni ini untuk memahami ayat-ayat kauniyah Allah yang tersirat. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang hasil belajar itu adalah yang tersurat, hasil kita belajar, dipelajari, difahami gitu. Tapi ilmu laduni untuk memahami apa yang tersirat di balik ayat-ayat kauniyah. Ini yang lebih banyak. Makanya Allah mengatakan, andaikan kamu tulis ya ilmu Allah itu dengan menggunakan tinta air laut 7 samudra, kemudian ranting-ranting itu dijadikan kalamnya, penanya, daun-daun dijadikan suhufnya atau kertasnya, kamu tulis ilmu Allah maka akan habis lautan itu. Ditambah lagi 7 lautan maka tidak akan habis juga ilmu Allah. Itu berarti dengan kalam Allah. Kalam Allah kemudian turunlah ilmu gitu kan, berkaitan dengan itu. Jadi tidak akan habis, tidak akan berhenti Allah berkalam. Sementara Al-Quran ini diturunkan tuntunan untuk umat manusia dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Nanti akan diangkat nih, Al-Quran diangkat, hurufnya Allah tetap berkalam karena sebelum kiamat terus terjadi sampai bahkan di yaumil akhirat nanti, gitu Pak ya. Ya Allah tidak pernah berhenti berkalam karena Allah bukan hanya tertulis di dalam Al-Quran apa yang af'al Allah, perbuatan Allah itu bukan hanya yang tertulis dalam Al-Quran, masih banyak rahasia-rahasia yang tidak kita fahami. Al-Quran ini ditujukan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi panduan dalam hidupnya. Tapi tidak mungkin kita untuk memahami seluruh rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di balik alam semesta. Berikut juga dengan kalam-kalam Allah. Kemudian yang kedua tadi mengenai salat ya. Ya, kenapa misalkan salat ini dalam bahasa Arab? Karena nabinya bahasa Arab. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti sesuai dengan kaidah Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti mana aku sholat, kata Nabi. Jadi kalau karena Nabi sholat ini dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa Arab, nggak bisa pakai bahasa Sunda. Karena perintahnya seperti itu. Karena ini merupakan ibadah mahdhah, fardu. Sholatlah seperti bagaimana cara Nabi. Begitu juga bacaan-bacaannya menggunakan bahasa Arab. Tidak bisa diganti dengan bahasa kita, bahasa Azam. Tetap dengan bahasa Arab, gitu ya. Karena Nabi dari orang Arab bahasanya. Gitu. Nah kalau nabi-nabi terdahulu sholatnya dengan bahasa masing-masing kaumnya, ya. Ada yang bahasa Ibrani, bahasa Suryani gitu. Sholatnya itu hanya sholatnya bukan 5 waktu seperti kita, ya, berbeda, syariatnya beda. Tapi perintah sholat dan puasa sudah ada dengan bahasa masing-masing. Nah khusus untuk umat Kanjeng Nabi menggunakan bahasa Arab ketika sholat. Tapi kalau di luar sholat ketika doa boleh Pak.
Ketika doa nih, boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, silahkan. Hanya ada adabnya. Adabnya menggunakan bahasa Arab. Apa? Istighfar dulu, ya, hamdalah dulu, sholawat, sahadat. Itu makanya sebelum berdoa, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin, kan gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu dulu pembukaan doa, baru isinya silahkan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mugi Gusti ngampurakeun dosa abdi, gitu. Silahkan. Terakhir itu tuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, tutupnya gitu. Pembukaan, tengahnya silahkan doa bahasa kita, terakhirnya tutup dengan bahasa Arab lagi. Itu adab doa. Tapi kalau dalam sholat nggak bisa. Ya. Nah, karena yang diperintahkan supaya sesuai dengan kanjeng Nabi bahasa Arab, mau paham mau tidak sholatnya mah tetap sah, Pak. Tetap sah sholatnya mah, mau ngerti mau enggak. Ketika ruku misalkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi teu ngarti naon bahasana, pokoknya hafal, enggak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Begitu juga baca Quran, tidak membatalkan. Ketika kita baca Quran teu ngarti isina, tidak apa-apa, Pak. Tepat dapat pahala. Membaca Al-Quran itu mengandung unsur ibadah, dikasih pahala oleh Allah. Hanya lebih afdol kita memahami dan mengerti supaya meningkatkan kehusuan. Ketika kita membedakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita paham inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, gitu. Sehingga tertajam dalam hati kita penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bukan sekedar di lisan. Lebih baik fahami. Pirakulah memahami bacaan salat bemah, dibukalah tuntunan sholat tuh sambil baca terjemahannya, gitu, supaya kita paham. Karena sholat kan setiap hari 5 kali sehari semalam, ya, ditambah sholat sunnah wayahna, gitu. Untuk memahami subhana rabbiyal azim wa bihamdihi baemah, piraku tidak mau faham-faham, ya. Sangat mudah sebetulnya. Tapi kalaupun tidak paham, bagi pemula, barangkali ada mu'alaf di sini, silahkan, Pak, tidak disusahkan. Hanya Fatihah mah penting, gitu, ya. Kalau surat-suratan mah teu paham, misalkan sudah Fatihah teu apal surat-surat, geus bismillah deui teu naon. Mau Fatihah lagi silahkan. Cuman Fatihah doang hafalna. Ruku rakaat pertama Fatihah, kemudian yang berikutnya Fatihah lagi, hayu, enggak apa-apa. Atau baca bismillah bae, setelah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, boleh. Karena bismillah juga ayat. Minimal 1 ayat. Ya, boleh. Surah Nun, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu akbar, boleh. Boleh, Pak. Ngan ulah kabina-bina jadi imam. Ya. Sampai imam kaget begitu mendengar bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Wah, yang di belakang udah kaget. Waduh, Yasin, innalillahi, panjang nih. Nggak taunya beres Yasin, Allahu akbar. Kena prank oleh imam. Ya nggak gitu-gitu amat, gitu, ya. Walaupun boleh, silahkan, Pak, tidak membatalkan, ya. Tapi bukan berarti saya menyarankan. Minimal 3 ayat lah. Minimal 3 ayat, Pak, dalam bacaan surat-surat itu. Gitu, Pak, ya? Ya. Barangkali masih ada yang lain, Pak, silakan. Ada yang lain? Pak, mau tanya. Iya, silakan. Mau pakai ini nggak? Ayo. Ya, silakan. Sebenarnya ini buat penegasan ulang aja, ya, Pak. Karena tadi udah terjawab juga pertanyaannya. Soal hidayah itu termasuk kalamnya Allah atau bukan? Tadi sudah terbahas sama Bapak bahwasanya kalam Allah itu bukan hanya ada yang di Quran aja, tapi banyak juga kalam-kalam di alam semesta yang memang perlu kita pahami betul-betul melalui tafakkur. Jadi yang mau ditanyain itu, apakah sama atau beda, Pak, setiap orang-orang memahami ayat-ayat di alam semesta ini? Ya, udah. Untuk kehidupan. Ya. Ya, inilah jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah maha luasnya ilmu Allah, ya. Maha luasnya ilmu Allah, dan begitu banyaknya rahasia-rahasia di alam semesta yang tidak mungkin dibuka oleh manusia. Ya, termasuk, Pak,
Ini mulai bermunculan ini para ahli-ahli sains itu menyelidiki bahwa ternyata bumi ini bukan hanya kita yang ada di bumi penghuninya katanya. Itu di balik dinding es Samudra Atlantik itu masih ada sebetulnya katanya kehidupan yang lain. Masih ada benua yang belum kita tembus. Sampai seperti itu, Pak. Sampai seperti itu. Jadi rahasia di bumi kita aja itu masih belum terbongkar oleh manusia, Pak. Begitu banyak ya. Apalagi alam sejagat sampai langit, 7 lapis bumi, Masya Allah. Jauh sekali. Begitu luasnya rahasia Allah. Tidak mungkin terbuka oleh kita. Nah, oleh karena itu, karena begitu luasnya rahasia Allah, maka tidak akan sama orang untuk mendapatkan kalam Allah tadi. Terbukanya kalam Allah dengan Allah menampakkan rahasianya pada setiap orang tidak akan sama. Inilah yang dimaksud perbedaan orang dalam pengalaman spiritualnya. Setiap orang pasti mengalami pengalaman spiritual yang berbeda. Nah, ini bapak-bapak yang hadir mungkin dalam hidupnya entah sekali 2 kali pernah mengalami pengalaman spiritual. Kalau yang belum, waduh, tidak seperti Nabi Musa itu. Nabi Musa pernah mengalami pengalaman spiritual seperti itu, Pak. Betapa indahnya ketika kalam qadim sampai kepada beliau. Nah, kita juga mudah-mudahan pernah mengalami pengalaman spiritual, pengalaman ruhani walaupun tidak seperti Nabi Musa. Nah, turunnya hidayah tadi itu berkaitan dengan pengalaman spiritual, Pak. Seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu biasanya pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual yang istimewa, yang berbekas di dalam dirinya, yang tidak bisa terlupakan, yang tidak bisa tergambarkan keindahannya pengalaman spiritual itu. Ini berarti Allah sedang bertajalli kepada orang itu. Allah menampakkan dirinya, ya, bukan dalam bentuk dohir tentunya, ya, dengan kalam qadimnya tadi. Nah, kalau bapak-bapak ada yang pernah mengalami pengalaman spiritual, silahkan Pak ceritakan, sampaikan kepada kita semua. Itu pengalaman terindah bagi seseorang ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya pengalaman spiritual ini sangat membekas di dalam hatinya, melebihi daripada pengalaman hasil belajar, hasil ta'lim. Karena Allah sendiri yang menganugerahkan karunia itu, membukakan rahasianya kepada hamba yang dikehendakinya. Luar biasa, Pak, orang yang mendapatkan hidayah itu. Dia akan nempel terus. Berbagai macam pengalaman spiritual itu. Ya, seperti itu ya. Itu berbeda-beda satu sama lain, itu maksudnya pengalaman spiritual. Ya, ada lagi, Pak? Silakan. Ibu, ada Bu yang ditanyakan? Silakan, Pak. Silakan. Yang pertama, bahwasanya surga itu bahasa Arab. Yang kedua itu Nabi Musa itu adalah orang yang haus akan ilmunya, ya. Sehingga mencari ilmu kemana-mana. Kemudian ketemu dengan seorang. Sekarang ini apakah ahli bidin? Ya. Tuh. Ya. Yang ditanyakan apa? Bisa dalam syariat. Oh iya. Ya. Nah, ini. Jadi ini tadi yang ditanyakan adalah tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa apa yang kamu ketahui bukan hanya itu, bukan hanya sekedar itu ilmu dari Allah itu. Kenapa peristiwa pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini diadakan oleh Allah berkaitan dengan ucapan Nabi Musa sendiri, keceplosan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini memang cerdas, Pak. Orang yang paling cerdas, luar biasa, ilmunya tinggi. Sampai beliau mengatakan, di dunia ini pada saat ini tidak ada yang lebih pandai daripada aku. Kata Nabi Musa nih. Kata Nabi Musa. Ya memang Fir'aun aja kalah, Pak. Rajanya Fir'aun dihadapin sama Nabi Musa. Kalah dalam hujah tuh. Kalah. Kalau sudah hujah kalah, akhirnya dalilut. Eleh dalil ngajak gelut. Gitu, Pak. Pokoknya kalau ada ngajak berantem sama kita berarti eleh dalil, jangan diladenin. Kita menggunakan dalil, dia pakai dalilut, eleh dalil ngajak gelut. Firaun kan gitu, eleh dalil sama Nabi Musa, akhirnya mau dibunuh Nabi Musa, dikejar-kejar, ngajak gelut. Ya, cerdas Pak Nabi Musa itu. Sampai Nabi Musa mengatakan tidak ada yang lebih pandai yang punya ilmu seperti aku. Gitu. Akhirnya ditegurlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur bahwa sesungguhnya ilmuku tidak sebatas apa yang kamu ketahui, wahai Musa. Makanya aku akan perkenalkan kepadamu ada seorang hamba yang aku beri karunia ilmu yang melebihi kamu.
Kaget Nabi Musa, masa ya Allah ada? Akhirnya Nabi Musa bermunajat, tolong hamba pertemukan ya Allah dengan orang tersebut yang memiliki ilmu, rahasia ilmu yang melebihi daripada aku. Akhirnya Nabi Musa difirmankan oleh Allah, dikasih tahu, berjalanlah kamu ke pantai. Akhirnya Nabi Musa ditemani oleh seorang teman, sahabatnya, berjalan menyusuri pantai. Salah satu cirinya adalah ketika di pantai itu kamu menemukan ikan yang bergerak, kemudian ikan itu dimakan dan hidup lagi, maka disitulah berarti tempat orang itu berada. Jadi pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir itu di pantai, Pak. Di pantai ya. Nah, gitu. Akhirnya di situ bertemulah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Terjadi dialog, ada satu syarat di situ. Apa maksud antum pengen ketemu dengan saya? Allah memerintahkan saya sudah bertemu dengan Anda wahai Nabi Khidir. Gitu. Saya ingin belajar kepada kamu, kepada engkau. Kata Nabi Musa, saya ingin belajar. Karena Allah mengatakan bahwa masih banyak ilmu yang harus saya pelajari, yang ada pada diri engkau. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan sanggup bersabar ketika kamu belajar dengan aku, kata Nabi Allah Khidir. Insya Allah saya siap. Siap. Nabi Musa yakin. Insya Allah siap. Saya siap sabar. Gitu. Baiklah kalau begitu. Satu persyaratan. Mari ikut dengan saya, ikut saya. Tapi selama dalam perjalanan dengan saya, kamu tidak boleh bertanya apapun yang saya lakukan. Syaratnya itu. Kamu tidak boleh bertanya apapun yang saya kerjakan, walaupun kamu nggak ngerti. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Siap, kata Nabi Musa. Ikut gitu ya. Ikut. Nah, ternyata di dalam beberapa peristiwa ada perbuatan Nabi Khidir yang tidak difahami oleh Nabi Musa. Tuh. Gitu ya. Nah, ini mengindikasikan Nabi Musa nggak sabar. Setiap perbuatan Nabi Khidir dipertanyakan, diprotes, Pak. Karena dalam pandangan Nabi Musa, apa yang dilakukan Nabi Khidir ini bertentangan dengan syariat. Bagaimana tidak bertentangan? Sudah dikasih tumpangan kapal, kapalnya dibocorin sama Nabi Khidir. Kan menurut syariat, nggak tahu terima kasih nih Nabi Khidir nih. Khidir nggak tahu terima kasih, kata Nabi Musa. Kita ini sudah baik-baik dikasih tumpangan sama yang punya kapal. Kenapa kapalnya dibocorin? Nah kan nggak masuk, Pak, secara syariat ya. Ini melanggar syariat nih, nggak tahu terima kasih. Kata Nabi Khidir, satu, udah dibilang, aduh iya, nggak boleh bertanya, nggak boleh protes. Satu nih, masih siap, masih sabar, tapi belum dijelasin. Di lain kesempatan, ya, ngebunuh manusia, ada orang yang dibunuh. Kan secara syariat kan bertentangan, Pak ya. Membunuh manusia ini merupakan perbuatan haram. Ya, belum lagi di tempat yang lain, kalau kepada orang yang pelit malah dibangunkan, dibantu. Ya, orang yang pelit kepada mereka dibantu. Nah, ini juga nggak masuk akal. Pokoknya sama sekali tidak masuk dalam naluri atau dalam akal Nabi Musa alaihissalam secara syariat. Nah, kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir, semua itu adalah merupakan firman dari Allah. Jadi Nabi Allah Khidir melakukan itu atas perintah Allah dan ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah, walaupun secara syariat tidak difahami oleh Nabi Isa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bersifat rahasia di balik itu semua. Ada hikmah yang tersembunyi di balik itu semua yang memberikan pelajaran bagi kita agar kita berhati-hati dalam menyikapi segala sesuatu. Ya, kalau kita tidak paham tentang sesuatu, jangan cepat-cepat menjustifikasi. Kalau kita belum paham, lebih baik tawakuf saja, diam aja di tengah arti mah. Ulah sok bebisaan, ulah sok pepinteran gitu. Itu pakai ilmu, hujahna, akhirnya dalilut, ngajak gelut, ya, gitu, ya. Nah, akhirnya Nabi Musa juga menyerah karena Nabi Khidir melakukan itu semuanya atas firman Allah, bukan atas kehendaknya sendiri. Dan ada hikmah, seperti tadi membocorkan perahu. Nabi Musa mah nggak tahu bahwa di sebelah sana itu ada raja. Nah, Nabi Khidir dengan basirohnya yang tajam tadi memahami, mengetahui dengan pandangan batinnya di sana ada raja yang apabila ada perahu yang bagus akan diambil perahunya. Kalau perahu yang rusak tidak akan diambil. Nabi Khidir udah tahu duluan. Werus sadurunge winara. Nabi Musa nggak paham itu.
Jadi ilmu batin, rahasia batin tidak dikuasai oleh Nabi Musa, hanya ilmu lahir. Nabi Khidir memahami ilmu batin, sehingga tembuslah batinnya kepada peristiwa yang di depannya yang tidak dilihat oleh Nabi Musa. Setelah dijelaskan, kenapa dibocori? Karena kalau tidak dibocori, nanti perahu ini diambil oleh raja. Di sebelah sana ada raja yang akan mengambil perahu ini kalau perahunya masih bagus. Baru Nabi Musa paham, oh iya ya, pantesan dibolongin. Tuh, gitu ya. Nabi Musa nggak tahu tentang rahasia di balik peristiwa tersebut. Itu Pak ya. Iya, betul. Jadi itulah banyak dalam surat Kahfi. Ya Pak ya, dalam surat Kahfi ya. Itu Pak, kira-kira seperti itu ya. Jadi ada hikmahnya adalah ada ilmu-ilmu yang bersifat rahasia batin. Itu Nabi Khidir, Pak. Kenapa? Nabi Khidir ya. Iya. Iya, Nabi Khidir. Iya, Nabi Khidir. Kenapa? Ketemu dengan Nabi Musa. Iya. Betul Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir, walaupun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan Khidir, hanya hamba Allah saja. Tapi para ulama bersepakat bahwa itu adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Gitu. Itu adalah ittifaq para ulama ya, ijma ulama. Walaupun dalam surat Kahfi tidak disebutkan Nabi Allah Khidirnya ya. Itu maksudnya Pak ya? Iya. Ya, kita juga menyepakati lah atau mengikuti ittiba kepada pendapat para ulama yang telah ijma mengatakan bahwa di dalam surat Al-Kahfi itu yang dimaksudkan beliau adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Lanjutannya Pak, masih ada nggak katanya? Di surga itu kan bahasa Arab ya. Betul kan? Di mana? Di surga itu bahasa Arab. Iya. Bahasa Arab. Apakah bahasa Arab apa Ibrani itu? Di surga Pak. Di seluruh umat. Guys, pokoknya mah bahasa yang dipahami oleh kita aja Pak. Mau bahasa apa tah? Ya. Pokoknya semua tahu lah. Yang penting mah kita paham di sana. Ya. Ya. Saya juga nggak tahu, belum pernah di surga soalnya. Nabi Khidir masih ada nggak Pak katanya? Ya. Oh iya. Jadi Nabi Allah Khidir ini itu ada sebuah peristiwa Pak. Ada sejarahnya itu Nabi Allah Khidir yang saya baca. Jadi ada suatu ini apa ya, malaikat yang menyampaikan kepada pada saat itu adalah Raja Zulkarnain dan Nabi Allah Khidir. Jadi kepada dua orang ini itu disampaikan bahwa Allah menciptakan ada yang disebut dengan Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah ini adalah air kehidupan. Air kehidupan ini terdapat di sebuah gunung. Wallahu alam namanya itu Gunung Qaf atau apa itu ya. Gunung Qaf. Gunung Qaf ini gunung yang tersembunyi yang merupakan induknya daripada gunung-gunung yang ada di alam semesta ini. Yaitu Gunung Qaf. Di sanalah tempatnya Ma'ul Hayah. Disampaikan oleh malaikat kepada Raja Zulkarnain dan Nabi Allah Khidir pada saat itu. Ini saya ambil simpelnya aja kisahnya Pak, berkaitan dengan Nabi Khidir karena pertanyaan tadi masih hidup atau tidak. Barang siapa yang meminum Ma'ul Hayah tadi, air kehidupan tadi, maka akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Nah, akhirnya Raja Zulkarnain ini dengan Nabi Khidir berjalan Pak untuk mencari masing-masing. Mencari Ma'ul Hayah. Kemana ini? Atas petunjuk gitu ya, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen mendapatkan air kehidupan. Akhirnya berjalan Nabi Zulkarnain dengan Nabi Khidir masing-masing. Nah, dilalah akhirnya yang lebih dulu menemukan adalah Nabi Allah Khidir di Gunung Qaf tadi. Akhirnya Nabi Allah Khidir meminum Ma'ul Hayah itu. Nah, apabila satu orang sudah meminum, maka yang lain tidak bisa meminumnya Pak, tidak akan menemukan lagi. Nabi Allah Khidir yang diizinkan oleh Allah meminum Ma'ul Hayah, air kehidupan. Sehingga dari situlah Nabi Allah dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah nanti, atau sampai hari yang ditentukan oleh Allah kapan, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya di situ diriwayatkan bahwa apabila masih ada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Nabi Allah Khidir akan ada untuk mendampingi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara ruhani, secara batiniah gitu ya. Nah, gitu. Jadi keberadaan beliau tetap berkiprah di tengah-tengah manusia, terutama kaum muslimin wal muslimat ya, mendampingi ya. Tapi beliau bukan nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tetap Kanjeng Nabi Muhammad ya.
Gitu. Beliau statusnya sebagai wali Allah sekarang, bukan nabi lagi. Ya. Sebetulnya bukan nabi, sekarang ini status beliau di akhir zaman ini bukan nabi, wali. Karena la nabi ba'dah, tidak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad ya. Seperti Nabi Isa juga itu ketika turun itu bukan nabi. Ya, statusnya bukan nabi, tapi umat Nabi Muhammad. Nabi juga waktu dulu ya, sebelum diangkat ke langit. Tapi sekarang nanti diturunkan lagi di akhir zaman nanti Nabi Musa untuk membantu Imam Mahdi, dia statusnya bukan nabi. Statusnya adalah umat sebagai khalifah. Statusnya adalah khalifah akhir zaman. Gitu ya. Pemimpin akhir zaman, bukan nabi lagi Nabi Isa nanti. Itu Pak ya. Ya Pak itu. Masih ada lagi? Jadi itu menurut riwayatnya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Menurut riwayatnya Nabi Allah Khidir masih ada dan masih hidup. Hanya tersembunyi gitu. Seperti mana ketika pertama kali ketemu dengan Nabi Musa juga kan tersembunyi Nabi Allah Khidir itu. Ada? Ada lagi? Satu lagi lah, silakan. Baru setengah 7 Pak. Baru setengah 7 kok. Ustaz, Ya. apakah wahyu dan ilham itu termasuk kalam? Iya betul. Masuk ya. Iya, betul. Nah, wahyu itu pada umumnya diturunkan kepada para nabi. Betul. Zaman dulu. Dan sekarang wahyunya sudah ditutup oleh Nabi. Iya. Nah, sekarang kaitan dengan ilham. Iya, betul. Apakah ilham sampai dengan hari ini itu masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, betul. Itu yang pertama Pak. Karena yang namanya ilham itu barangkali untuk kebaikan-kebaikan, baik diterima oleh orang-orang non muslim ataupun orang, misalnya contoh Pak, dulu mau ke Mekah itu susah benar, tetapi sekarang ada ilham yang menciptakan pesawat terbang akhirnya bisa. Nah ini bagaimana Pak terkait dengan masalah ilham ini Pak? Ya. Dikaitkan dengan era sekarang ini. Ya, betul. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini juga sekaligus untuk memperjelas tadi pertanyaan daripada Pak Ketua DKM, apakah Allah itu sudah berhenti berkalam gitu kan? Ini baru ada pertanyaan bagus, ya. Wahyu memang sudah terputus, Pak, karena tidak ada nabi. Ya, nah, wahyu itu kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi, itu namanya wahyu. Tapi kalam Allah ini tadi tidak berhenti. Terus Allah berkalam, terus menerus, termasuk kepada hambanya. Nah, kalau kepada nabi itu disebut wahyu, kepada hambanya yang bukan nabi itulah ilham dan firasat. Makanya berhati-hatilah kamu dengan firasat orang mukmin, karena firasat orang mukmin itu datangnya dari Allah. Nah, berarti Allah berkalam ke dalam hati orang itu, menurunkan kalamnya. Itu berbentuk ilham. Nah, berbentuk ilham, ya. Nah, boleh jadi ilham ini berkaitan dengan rahasia-rahasia alam semesta. Rahasia-rahasia Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendakinya berbentuk ilham. Nah, termasuk ilmu laduni itu adalah diawali dari ilham tadi. Makanya terus menerus, termasuk hidayah dan sebagainya ya, itu juga ilham. Nah, jadi terus menerus. Nah, jadi malaikat juga, malaikat pembawa ilham tidak berhenti. Malaikat Jibril yang rajanya memang hanya diutus kepada Nabi, tapi malaikat Jibril ini punya anak buah yang banyak. Anak buah malaikat Jibril inilah yang menyampaikan ilham kepada manusia-manusia selain Nabi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi terus menerus Pak, Allah berkalam ya. Jadi ilmu Allah terus disampaikan untuk mengatur alam semesta ini, termasuk ke dalam hati-hati apa untuk menuntun hambanya ke jalan yang benar dan mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menerus tidak henti-hentinya. Seperti itu Pak ya. Itu Pak ya. Hal ini pertanyaannya, apakah kita ini kalau seandainya kira-kira amal kita baik, ada nggak petunjuk kepada manusia biasa selain Nabi nanti? Kira-kira kita sebagai manusia biasa, jika amalnya baik, kira-kira kalaupun itu bukan wahyu tapi ilham, kira-kira datang nggak kepada kita manusia? Terima kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, petunjuk yang utama adalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran sebagai hudan, itu yang pertama Al-Quran. Tetapi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk taufik. Makanya ketika kita berdoa
di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya adalah sirat yang mana? Petunjuk yang mana? Ini yang disebut dengan hidayatut taufik ini namanya. Jadi hidayah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi petunjuk yang utama adalah terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah petunjuknya sebagai hudan. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya itu kita membutuhkan hidayah lagi, membutuhkan petunjuk lagi dari Allah yang disebut dengan hidayatul taufik. Makanya kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kan gitu. Yaitu seperti jalan yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Diberikan kepada orang soleh. Jadi terus Pak diberikan oleh Allah hidayah itu kepada kita. Karena kalau kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah, ya, dengan kalamnya tadi kepada hati kita, walaupun kita ngerti Pak tentang isi Al-Quran, ngelotok nih, hafal Quran nih Pak, 30 juz nih hafal, sampai ke makna-maknanya ngelotok, tapi bisa yakin, dijamin dia bisa melaksanakan? Belum tentu. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan isi Al-Quran, hanya sekedar hafal, belum tentu Pak. Jadi orang yang tahu isi Al-Quran belum tentu bisa melaksanakan Al-Quran. Oleh karena itu kita membutuhkan hidayah dari Allah, membutuhkan bimbingan dari Allah. Itulah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Bukan berarti kita nggak tahu bahwa jalan itu ada dalam Al-Quran, bukan. Tapi jalan untuk mengamalkan Al-Quran agar tergerak hati kita mau melaksanakan. Contohnya nih, semua orang tahu bahwa ngaji itu penting, menuntut ilmu itu wajib, fardu ain, perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi, ngaji nih. Tapi apa semua orang mau ngaji? Kan enggak. Contohnya aja. Ya, contohnya itu kan. Walaupun mereka tahu, iya tahu ngaji itu penting. Tholabul ilmi faridah, bahwa menuntut ilmu itu fardu ain. Tapi apa kemudian ngaji? Enggak. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi hanya Allah, orang-orang yang diberi karunia hidayah taufik oleh Allah, yang tergerak hatinya untuk hadir di pengajian. Itu salah satu contoh. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi orang yang tahu tentang sesuatu belum tentu bisa melaksanakan sesuatu yang diketahuinya. Belum tentu, kan gitu ya. Orang yang tahu cara bikin kopi tapi belum tentu dia mau bikin kopi. Maunya cuman bikin air putih saja karena saya nggak suka kopi. Itu Pak, ya Pak Haji ya. Jadi terus menerus Pak, Allah itu menuntun kita walaupun kita bukan nabi. Tanpa dituntun dibimbing oleh Allah nggak bisa Pak mengamalkan Al-Quran, mengamalkan Islam ini nggak bisa Pak. Abot. Di dalam diri kita banyak dengan nafsu, belum di luar kita banyak setan. Setannya minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Berat pertempuran kita ini. Oleh karena itu kita membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nggak berhenti-henti berkalam terus, termasuk malaikat-malaikat untuk membantu kita menghadapi musuh-musuh dohir kita, musuh-musuh batin kita dari bangsa jin dan manusia serta hawa nafsu diri kita sendiri. Oleh karena itu teruslah kita berlindung kepada Allah, teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dimaknai, kenapa minta petunjuk? Kan ada petunjuk dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran petunjuk, tapi untuk mengamalkan Al-Quran kita butuh petunjuk juga dari Allah, kan gitu, supaya kita fahamnya benar. Karena ada orang yang memahami Al-Quran tanpa petunjuk dari Allah, akhirnya memahami Al-Quran secara salah, sesat. Oleh karena itu kita memohon petunjuk dari Allah juga, agar ketika memahami Al-Quran juga memahami sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang benar dan lurus. Makanya ihdinas siratal mustaqim berarti pemahaman yang lurus dan benar. Menurut siapa? Menurut Allah, bukan menurut diri kita.